Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya dengan NIM 0 Muhammad Ali Sunarto dengan NIM 049. Saya Farhanjelo Danta dengan NIM 014. Saya Ansar Ramadan dengan NIM 179. Dan saya Narendra Nafli dengan NIM 140. Saya Farisutana Bibi dengan NIM 124. Kami di sini akan menjelaskan mengenai hukum ekonomi internasional dengan topik yaitu sengketa nikel Indonesia dan Uni Eropa. Oke, jadi kelompok 5 kita kan bahas tentang hukum ekonomi internasional nih. Nah, itu kan panjang kan sebenarnya, kayak banyak juga dan terlibat juga aturan-aturan umum yang mungkin apa sih kayak mungkin kamu ada contoh kasus gitu nggak? Itu kita ada kasus sengketa nikel Indonesia dengan Uni Eropa. Gimana itu sih? Nah, kalau untuk gambarannya ya, yang aku tahu nih. Jadi sengketa nikel Indonesia dengan Uni Eropa tuh bermula itu ketika Presiden Joko Widodo itu mengeluarkan kebijakan pada penghentian ekspor biji benih nikel Indonesia ke Uni Eropa. Nah, itu diatur dalam, kalau nggak salah nih, peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan atas kedua peraturan Menteri ESDM nomor 25 tahun 2018. Nah, yang isinya mengenai pengusahaan tambangan batu bara dan mineral per tanggal 1 Januari 2020. Gitu. Berarti diterapkannya 2020. Ya, gitu. Nah, terus kemudian hal itu kenapa sih diberlakukan? Karena produksi pengelolaan nikel di Indonesia itu meningkat. Di sisi lain juga nih, yang paling penting yang harus kita semua tahu tuh karena ditemukan sebuah fakta kalau misalkan cadangan nikel di Indonesia itu kurang lebih hanya bertahan selama 7,3 tahun lagi menurut konservasi sumber daya alam. Nah, hal itu dia berkuat menurut Nugroho kalau nggak salah tahun 2022, ia menyampaikan kalau misalkan restriksi komoditas suatu negara itu diperkenankan jikalau komoditas atau sumber daya alam yang berkaitan itu terancam punah atau hilang. Itu kan menurut pasal berapa ya? Pasal 11 kalau nggak salah. Ya, pasal 11 dalam General Agreement Tariff and Trade World Trade Organization gitu. Nah, setelah itu juga di sisi lain apa ya? Alasan-alasannya itu juga karena sebagai upaya untuk hilirisasi dari produksi nikel supaya nilai mata produksi nikel itu meningkat di mata pasar global. Dengan adanya hilirisasi ini juga dapat meningkatkan devisa kalau nggak salah ya. Iya. Devisa bagi negara Indonesia itu sendiri. Tambah kaya gitu dari Iya, benar. Jadi makanya Indonesia itu juga berfokus pada negara kita. Mungkin juga salah satu alasan kenapa sih Indonesia itu nggak akan maju juga kan? Karena kita kan memberikan apa ya? Malah memberikan sumber daya alam yang mentah gitu ya. makanya. Cuma dibeli murah gitu kan. Benar, makanya dengan adanya pengolahan itu mungkin kan bisa diolah jadi barang aluminium yang lebih bernilai kan. Gitu. Tapi aku kurang tahu nih dari respon Uni Eropa itu gimana. Kalau nggak salah, kabar tahu. Nah, jadi karena hal itu tuh kayak merugikan Uni Eropa ya. Nah, Uni Eropa tuh ngasih tanggapan yang agak keras tuh. Jadi mereka ngajuin lah gugatan ke WTO. Nah, mereka tuh berdasarkan pada dalilnya tuh pasal 11 ayat 1 di General Agreement Tariff and Trade itu yang bunyinya tuh kurang lebih negara yang anggota WTO itu dilarang untuk melakukan pembatasan selain tarif pajak dan bea lain. Habis itu dan bukan pembatasan lain termasuk kuota dan perizinan impor ataupun ekspor. Nah, hal itu juga akhirnya pokoknya mereka tuh gugat lah. Nah, sayangnya Indonesia kalah dalam gugatan itu, dan menyebabkan Indonesia tuh harus klaim ganti rugi lah ke Uni Eropa. Dan tapi walaupun hal itu terjadi, Indonesia masih tetap tuh berusaha buat ngajuin banding dan masih tetap buat konsep hilirisasinya. Dan hal itu sebenarnya kan bagus banget ya buat ekonomi Indonesia kayak gitu, karena kayak bisa ngasih lapangan pekerjaan buat ribuan ya jutaan warga Indonesia, apalagi di UPN kan
Ya, gampang pasti bos. Iya benar betul. Oh gitu sih. Gitu sih di kalau gambarannya mungkin sama respon juga kayak gitu. Jadi itu Indonesia pada tahun 2014 kalau nggak salah sama 2020 itu dia Indonesia itu menetapkan larangan ekspor nikel mentah ke luar Indonesia. Jadi kebijakan dari Indonesia ini tuh memiliki tujuan untuk mendorong produksi nikel mentah itu di dalam negeri dan juga meningkatkan nilai tambah produk nikel itu sendiri melalui hilirisasi. Aturan-aturan itu juga ada di dalam Undang-Undang Nomor 4 2009, Undang-Undang Mineral dan Batubara. Tapi kalau misalkan untuk aturan internasional, Internasional kita kan udah tuh. Kenapa bisa digugat ya? Kalau dari sini ini ada yang dari lingkup WTO lah. Jadi ya seperti yang dikatakan Waris tadi, di dalam WTO itu Uni Eropa menggugat Indonesia berdasarkan pasal 11 ayat 1 yang berisi larangan pembatasan ekspor. Nah, jadi dikarenakan Uni Eropa ini merupakan industri baja ringan yang besar untuk mencukupi kebutuhan dasar itu. Uni Eropa itu sangat bergantung kepada ekspor nikel dari Indonesia. Nah, kalau Indonesia menghentikan ekspornya itu, jelas Uni Eropa perusahaannya akan menurun. Nah, itu dia. Dari sini sih gitu. Dan yang aku tahu juga tambahin gitu. Jadi gugatan itu karena adanya diskriminasi ya berarti dari Oke. nah mungkin dari aku dulu nih ya. Kalau menurut aku penyelesaiannya itu kalau dilihat dari hukum aturan yang kita sampaikan kemarin dari GATT ataupun yang lainnya, itu bisa nih sebenarnya Indonesia itu kalau memang kalah dalam gugatan, Indonesia bisa sebenarnya membawa kembali pasal 11 GATT itu, tapi bukan berdasarkan isinya. Tapi dia fokusnya ke isu lingkungan. Karena kan isu lingkungan itu juga menjadi hal penting nih bagi GATT. Nah, sedangkan isu lingkungan itu kan tentunya kasus kita berdampak pada isu lingkungan kan. Karena kalau misalkan itu terjadi secara terus-menerus, pertambangannya juga akan secara besar-besaran. Nah, salah satunya itu ada yang namanya kalau nggak salah itu nikel saprolid. Nikel saprolid atau itu nikel yang mengandung kadarnya tinggi gitu. Itu yang paling bagus. Nah, itu katanya itu udah mulai langka lah ibaratnya. Dan kalau misalkan itu terus dikembang, dikelola dan kita ekspor ke Uni Eropa kan kitanya juga berdampak pada lingkungan kita kan. Nah, mungkin itu yang bisa jadi pertimbangan sebenarnya untuk Indonesia ke gugatannya ke WTO gitu kan. Atau juga bisa dengan adanya penggunaan waiver. Jadi waiver itu kan adalah pengecualian kan, bentuk pengecualian oleh WTO terhadap negara berkembang untuk tidak mematuhi aturan tertentu. Nah, sebenarnya bisa juga karena kan Indonesia itu digolongkan menjadi negara berkembang gitu kan. Nah, kalau misalkan memang kita mengajukan dan ingin melihatkan adanya waiver itu terhadap Indonesia sebagai negara berkembang, kita ngajuin waiver ke WTO gitu. Bener, Kita karena- waiver gitu kita tuh negara berkembang. iya. Nah, aku rasa mungkin dari kedua opsi ini ya mungkin bisa sebenarnya untuk menyelesaikan ya dengan aturan di ATT tadi gitu. Kalau yang lain mungkin ada nggak sih sebenarnya? Aku sih solusinya ya menurutku mendingan Uni Eropa tuh invest loh ke Indonesia. Jadi kayak mending juga daripada aku ngasih kamu mentah, mending kamu invest ke aku buat ngolah ini, nanti aku kasih kamu diskon gitu. Iya, Lagi gitu. itu Jadi kayak kalau dilihat dari liberalisme juga kan itu kan ya. jadi ada putaran loh. Dia sama juga yang menguntungkan. Tapi kalau yang lain ada nggak sih kira-kira? Ini setuju yang punya Aldi tadi sih. Jadi kan ya biar dua-duanya sama-sama untung lah. Ya ininya kan untung nih, tapi ya kalau mau untung langsung semuanya ya Indonesia untung dong. Uni Eropa tidak bisa apa-apa. Nikel Indonesia. Intinya nikel Indonesia. Iya. Tapi ada nggak kalau menurut yang lain gitu? Kira-kira lagi. Kalau menurutku sih sebenarnya yang tadi aku bilang investasi itu udah Paling better kan? paling better. Jadi kan juga sama-sama untung, nggak ada yang terlebihnya juga. Iya. kan. Tapi kalau benar sih. Itu dari segi liberalis ya. Iya. Nah, realis mending perang aja deh. Iya, parah kan. Perang dagang bro. Kapan lagi? Oh iya, besok ada ya. Nanti kan perang dagang Amerika dan Cina besok pas juga.
daripada kita hanya mengekspor biji nikel, kenapa sih Indonesia tuh nggak mengajak perusahaan Uni Eropa itu untuk investasi di pengelolaan dan pemurnian nikel di Indonesia gitu kan? Sama untung kok. Nah, makanya dengan hal tersebut juga tuh Uni Eropa tuh bakal lebih tinggi aksesnya ke Indonesia nikelnya gitu. Tanpa mereka minta pun juga Indonesia bakal terus menerus untuk melakukan itu kan. Karena memang menguntungkan. Nah, itu mungkin ya dari creative thinking kita sebagai kelompok 5 gitu kan terhadap kasus ini, berarti kan tadi investment adanya investasi dari Uni Eropa itu bagaimana gitu. Kedua belah pihak investasi. benar. Kalau enggak out of the box lagi nih, Apa tuh? yang invest tuh bukan Uni Eropa. Tapi Jadi kita ke story yang lain, biar Uni Eropa tuh tinggalin itu. Enggak. Ini kan kasusnya Indonesia Uni Eropa. Kalau gitu berarti membuat konflik baru ya. Baru ya. Ya gitu sih. Jadi untuk dari tadi terkait analisis kasusnya yang memang itu menurut kita juga terlihat simpel, cuman karena tidak ada yang mau mengalah dan karena itu juga semakin tajam juga dengan adanya kekalahan di WTO kan. Akhirnya Indonesia mau terbalik gimana sih caranya dari ini. Terus juga tadi terkait solusinya tuh ada beberapa juga kan. Tapi kan itu kan kalau solusi sebenarnya hanya menguntungkan salah satu pihak. Kalau menurut aku juga kan, kalau seperti yang aku sampaikan terus teman-teman juga menyampaikan gitu kan. Nah, tapi yang paling better dari creative thinking kita tadi adalah itu tadi investment. Dengan adanya investment, yang pertama itu pastinya menguntungkan kedua belah pihak. Yes. Terus tidak merugikan siapapun. Yang kedua juga, ya ini akan berlanjut sampai kapanpun juga. Jadi harapannya konfliknya Sampai habis lah. ya konfliknya juga akan selesai kan. Dan kalau misalkan nanti memang sudah habis, Indonesia habis dengan adanya keuntungan. Betul. Orang-orangnya SDM juga ikut Benar. develop gitu. Ya, jadi Indonesia nggak merasa sia-sia gitu kan, nggak merasa percuma, dan Uni Eropa juga tidak akan bisa melakukan adu banding atau gimana, karena memang pada kenyataannya Tetap untung. itu dan udah habis juga STL. jadi kalau ada investasi gitu juga, hubungan kedua negara juga akan langsung baik. Iya, baik, benar. Siapa tahu kita dapat exchange gratis. Privilege ya. Teman-teman, ya terima kasih sudah melihat dan mendengarkan ya. Ada closing statement. Ya mungkin itu dari weekly report kami yang pertama sampai yang ketiga ini, dan nantikan video finalnya terkait bagaimana sengketa nikel Indonesia dengan Uni Eropa. See you bro.